Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Selamat pagi. Aduh, kok pembukaannya ke pembukaan lama lagi dong. Gua agak grogi nih soalnya di samping gue nih ada konsultan. Konsultan Keri ya. Memang nih orang-orang ini ya planologi tinggi. Jadi sebelumnya kita mau mengucapkan Happy Independence Day ya buat Republik Indonesia kita tercinta. Jadi kita rekaman ini H+1 tanggal 18 Agustus, 1 hari setelah hari kemerdekaan. Nah, jadi kemarin ini di tanggal 17 ini di Jakarta, Nop. Ada yang spesial, Nop. Apa tuh? Antum merhatiin enggak sih? Apa yang spesial? Ada yang itu enggak? Ada yang wah gitu enggak di Jakarta kemarin? Aduh, saya mau bercanda serem tapi enggak berani. Enggak apa-apa, Pak. Kita sudah biasa, Pak. Ya, di Jakarta tuh kan ada ini ya, ada upacara. Betul. Pak Presiden pakai baju adat dari Kanekes, Banten. Betul, ya. Betul. Terus apa lagi? Ada ini juga, Pak. Gubernur DKI juga, Pak. Meresmikan. Ya, betul nggak ya, Pak? Betul. Meresmikan ini Kampung Susun Akuarium, Pak. Nah, itu dia, Pak. Nah, itu kemarin ini beritanya kita ketahuan sekali ya. Tidak alami ya, tidak alami ya. Kemarin tuh rame beritanya di Twitter. Di Twitter gue rame berita peresmian Kampung Susun Akuarium ya. Itu di mana, Pak, lokasinya, Pak? Di Jakarta Utara, Nup. Oke. Jadi gue bacain beritanya nih. Lengkapnya. Jadi tanggal 17 Agustus 2021 menjadi hari bersejarah bagi warga Kampung Akuarium di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tepat pada hari kemerdekaan, bla 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 bla. Warga Kampung Akuarium kini bisa menempati rumah yang sudah dinanti-nantinya. Jadi kalau kita bisa flashback dikit, dulu ini kita juga udah pernah bahas ya tentang Kampung Akuarium ini ya, sama warganya langsung ya waktu itu ya. Jadi itu kalau nggak salah kita waktu groundbreaking ya pembahasannya. Iya, langsung di sana, Pak. Langsung di Kampung Akuarium ya. Jadi setelah 1 tahun penantian, setelah groundbreaking, akhirnya pada 17 Agustus tahun 45. Waduh. Gitu ya. 17 Agustus kemarin Kampung Akuarium resmi sudah diresmikan oleh Pak Gubernur. Nah, jadi untuk membahas peresmian ini kita sini juga sudah mengundang teman-teman kita yang ketahuan ya, Pak. Sedikit banyak sudah membantu ini ya peresmian cita-cita, membantu cita-cita warga Kampung Akuarium agar mendapatkan hunian yang layak. Di sini sudah ada Pak Aska, masya Allah. Ini bisa perkenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Aska maskernya dipakai, Pak, jangan dipegang, Pak. Jadi Pak Aska mau kita kenalkan sebagai apa nih, Kita Pak Aska? menggambarkan yang terjadi di sini ya. Iya. Pak Aska mau kita kenalkan sebagai apa nih, Pak Aska? Apa maksudnya, Pak? Tim gubernur ya. Tim gubernur yang memang ini ya, berkecimpung. Iya. Iya, salah satu di kampung. Selain itu ya tata ruang, perumahan dan sekitar situ. Wah, itu dari yang gue maksud adalah konsultan planologi. Yang satunya Bukan kita konsultan, punya ada Kak Siska di sini. Halo Kak Siska. Gue udah kayak itu belum sih, penyiar radio gitu. Siap. Halo, ini Kak Siska juga dari tim gubernur ya. Betul sekali. Jadi kenapa kok bintang tamunya dari tim gubernur semua nih, Mas? Karena memang belakangan ini kita sedikit kesulitan karena memang COVID juga. Jadi sebisa mungkin kita mengundang narasumber yang memang dekat dengan kita ya, Pak Nobi ya. Ini terlalu jujur ya, karena satu ruangan ya berarti ya. Iya, Pak. Memang kita harus jujur, Pak. Betul. Jadi tapi pembahasan ini tetap kita usahakan sinetral mungkin, tidak memberatkan satu pihak ya. Betul. Ya, sebenarnya buat Pak Aska atau Kak Siska, gue sebagai netizen ya, gue sebagai netizen umum, gue nggak banyak tahu sih sebenarnya tahu tentang kampung ini gitu loh. Kenapa? Sebenarnya kalau di Indonesia kan, kampung itu kan sebenarnya ya banyak dan menurut gue nggak ada yang spesial di sana. Betul. Ya kan karena hal yang biasa aja gitu kan loh. Beda-beda nih kalau misalkan kalau kampung di daerah-daerah ya kita nganggapnya ya ada sawah, ada segala macam gitu kan. Nah,
Nah, sebenarnya gue nggak membedakan Dok, antara kampung yang di desa dan di kota. Menurut gue sama aja karena betul. Tapi gue kadang taunya kampung ya kayak gitu. kadang di kota tuh orang suka ini Pak, suka apa? Emang kampung juga ya? Emang di kota, emang di Jakarta ada kampung juga? Gitu. Nah iya. Terus apa ya yang bikin gue tertarik adalah ini pertama kalinya ya gue lihat itu di kampung akuarium ini. Itu adalah sebuah kampung yang dikosongkan lahannya, sempat ada penggusuran pada tahun 2016 Pak. 2016 ya. Iya, tahun berapa Pak? 2016 ada kan konflik ya? basis Kak. 2016. 2016. 16 atau 17 atau 17 ya? Narasumber kita agak berantem di sini. Iya. Saya agak lupa soalnya. Ya pokoknya antara 2016 dan 2017 lah ya ada sedikit konflik yang mengharuskan April 2016 ya. 2016. Jadi memang ada. Jadi ini narasumber aja nggak yakin ya penggusurannya kapan ya? Saking udah lamanya. Lamanya ya. Sorry nih. Memang itu kejadian yang sedikit disayangkan. Jadi saking kita nggak pernah menggusur. Ya kita. Kasihan. Ini nih. Pak, saya mau pancing Pak. Saya mau pancing Pak. Ini gue suka nih kayak gini. Dia mancing-mancing ya. Iya gitu loh, maksud gue. Ini gue baru pertama kali ada kampung yang maksudnya nggak sedikit ya, di Indonesia ada banyak daerah atau kampung yang digusur karena keperluan pembangunan infrastruktur. Betul. Menurut gue itu banyak lah terjadi dan mungkin lumrah di beberapa daerah, nggak tahu juga. Terus di kampung akuarium ini dia dibangun kembali Pak Nobi, dibangun kembali jadi bagus banget sih kalau gue lihat di gambar peresmiannya kemarin. Nah pertanyaan gue kenapa kampung akuarium itu menjadi pilihan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dibangun kembali gitu. Karena kalau gue lihat kan pasti banyak nih konflik-konflik serupa gitu di kampung-kampung yang lain. Kenapa kampung akuarium ini menjadi pilihan gitu? Kenapa dia dibangun kembali menjadi sebuah rusun yang baru yang bagus gitu loh? Apa kampung-kampung yang lain apa sedang berproses atau memang kampung akuarium ini spesial gitu? Nah, kenapa di sana gitu ya? Yes. Silakan Mbak Siska atau Kak Askan yang mau menjawab. Sebenarnya ada keraguan di sini. Siap. Kita kuatkan hati dulu nggak apa-apa, kita kasih waktu. Jadi kenapa dipilih akuarium ya Mas Dudit ya? Iya betul Pak Aska. Iya. Jadi sebetulnya bukan hanya akuarium Mas Dudit nih dan Mas Nobi. Ya. Kita sekarang sedang berprogres juga untuk ada kampung Bukit Duri. Mungkin teman-teman ingat itu hanya beda 1-2 bulan penggusurannya dengan akuarium. Ada kampung Kunir juga yang kurang lebih mengalami nasib yang serupa. Nah sebenarnya ini bentuk semacam koreksi ya atas kebijakan Pemprov di masa lalu yang menurut kepemimpinan yang sekarang itu kurang tepat gitu ya. Tidak tepat, dan bukan hanya tidak tepat, bahkan melanggar hak-hak dasar dari warga kota gitu. Ya mungkin rights to the city-nya, jadi hak untuk bermukim, dan di Undang-Undang Dasar juga sudah disebutkan gitu bahwa kita memiliki hak untuk diksinya hunian yang layak ya. Yang layak, kalau yang sehat kalau nggak salah bunyian, lingkungan hidup yang sehat dan layak begitu. Nah karena itu sebenarnya ini ya yang kita bangunkan adalah kampung-kampung yang dulu memang tergusur ya, sayang sekali gitu ya, tergusur secara paksa. Ya kita wujudkan kembali jadi mengembalikan hak sebetulnya. Nah tapi wujudnya memang dalam bentuk yang lebih terimprove. Nah untuk kampung yang yang alhamdulillah tidak mengalami penggusuran tersebut, kita tata dengan program CAP-CIP kita tuh. Infrastruktur dasar, basic utilities, infrastructure basic dan lain-lain gitu. Berarti ada mau tambahan Mbak Siska? Dan jangan salah Nop sama Dudit, ini tuh bukan kampung pertama yang kita tata. Jadi sebenarnya kita tuh udah ngelaksanain ada di 67 RW yang udah kita bangun juga CIP-nya. CIP ini Collaboration Implementation Program, yang mana itu tuh berfokus pada peningkatan infrastruktur di kampung tersebut, sehingga kalau selama ini kan kita mikirnya kampung tuh apa sih, jorok, kumuh, pokoknya kayak aduh ribet lah kalau mau masuk kampung gitu ya. Nah kita tuh berusaha banget untuk gimana sih supaya orang bisa mau ke daerah-daerah tersebut dengan ningkatin infrastruktur dan mereka. Mau nanya tadi 67 RW itu bisa dibilang 67 kampung nggak? Enggak dong. Enggak ya. Jadi kampung ini memang batasannya sangat tidak jelas dan memang tidak ada. Di pemerintah tuh kita nggak pernah sama sekali bilang kayak kampung tuh 1 RW, nggak pernah ada kayak gitu. Jadi kayak contoh di Tanah Merah
kita tuh terdiri dari 5 kelurahan di satu kampung doang nih. Oke. Besar banget tuh. Bahkan dan perbandingan Berarti itu lintas ini ya, RW-nya lintas kelurahan juga Iya. kan, tapi satu kampung ya. ada 5 kelurahan, sedangkan di kampung akuarium itu tuh cuma satu RT. Tapi satu RT-nya itu hamparannya luas banget kan. Iya. Kalau kalian tentu udah pernah dong ke kampung akuarium ya. Iya, sudah pernah dong. Oh ya tahun lalu ya Mas. Tahun lalu kan waktu groundbreaking Siap. kita Saya datangnya pas Wawancara digusur ya. Kok beda ya waktunya ya? Nap, ngapain lu pas usul? Pol PP lu. Loh. Pak Nobi, Anda berpindah haluan. Oh iya. Sangka. Oke, tadi gua Oke, lanjut. ada lagi nggak Mas Siska? Udah. Gitu. Tadi gua mau nanggepin yang Aska, berarti bisa dibilang kampung akuarium adalah kampung percontohan yang dibangun sebagai rusun gitu ya. Makanya namanya kampung susun, Kampung Pak. susun. Nah, itu istilah kampung susun tuh nemunya di mana tuh awalnya? Nah ini tuh sebenarnya istilah lama kalau menurut beberapa pihak. Misalnya terakhir saya diskusi sama Pak Marco yang mungkin udah terkenal Pak Marco Marco Kusuma Wijaya itu Wijaya ya. Iya. tahun 90 Profesor. sekian gitu. Pertama kali itu dari arsitektur, ada salah satu kajian atau tugas mahasiswa, saya lupa itu. Ada, nanti bisa dilihat di Twitternya Pak Marco juga. Saya lupa persis tahun 90 atau Marco 80 sekian. Kusuma aja ya, Pak. Iya, di Bukan Universitas Marco van Basten. Agak lebih relax aja basket, tenang Iya. basket. Tidak ada tekanan, no Universitas. pressure, no Lama-lama pressure. keringetan loh ini. No pressure basket. Pokoknya di Universitas Parayangan tuh muncul pertama kali di Oke. kalangan arsitek. Oke. Jadi memang secara prinsipnya sih dia ingin kehidupan kampung, punya pola livelihood kampung gitu ya, aktivitas sosialnya, interaksi sosial, kegiatan ekonomi yang bersifat kolektif biasanya begitu kan, atau aktivitas ekonomi yang muncul karena juga bentuk-bentuk fisik arsitekturnya yang mana karena mungkin ada gang-gang sempit, mereka jualan di depan rumah, PKL lewat di depan rumah. Benar. Terus ya hal seperti itu, jadi itu menciptakan suatu. Karena agak susah ya kalau tukang bakso lewat di lantai 14 gitu ya, Nah, agak susah ya. Kemudian kan saat kita langsung ujuk-ujuk rusun tanpa mempertimbangkan itu hal-hal seperti aspek-aspek seperti itu sama sekali, hilang tuh semua Benar. pola hidup seperti itu Benar. yang biasanya mereka kolektif, saling berinteraksi, hidup sebagai satu komunitas, termasuk penghidupan ekonominya kan yang bergantung kepada cara-cara seperti itu. Nah, karenanya kampung susun itu kita bagaimana kehidupan hal-hal tadi disebutkan itu bisa tetap terjaga walaupun kampungnya divertikalkan. Kenapa harus bangunan divertikalkan? Makanya kampung yang disusun gitu kan, kampung susun. Dan kenapa harus divertikalkan? Karena agar ada space, ruang gitu ya. Kan kalau horizontal, logika dasarnya kan kalau horizontal dijadikan vertikal berarti mungkin awalnya butuh 100, sekarang tinggal butuh 10, tapi tingkatnya Oke. atau tinggal butuh setengahnya tapi tingkat 4 atau bagaimana gitu ya. Ada sisa space nih buat ruang terbuka hijau, buat infrastruktur basic lainnya. Kurang lebih sih seperti itu dasar prinsip gagasan dasar kampung susun ya. Oke, I see gue. Paham, berarti kan tadinya kampung akuarium ini rumah tapak ya Pak ya? Tapak, betul. Horizontal ya dia bentuknya. Sekarang divertikalkan kan? Betul. Berarti semua warga kampung akuarium yang dulu hidup di rumah tapak itu semua dipindahkan ke rumah susun yang baru yang vertikal, atau ada kan dia jadi banyak nih kapasitas orang yang bisa jadi lebih kan? Betul. Itu ada boleh nggak orang kampung lain yang dekat-dekat situ mepet-mepet gitu mungkin dia jadi sirik nih, aduh gue Nah, boleh nggak tuh tinggal di sana? Nasibnya gimana sih sebenarnya? Ya tadi benar. Kan kalau nggak salah sempat digusur ya kalau nggak salah ya, dan akhirnya pindah ya kalau nggak salah. Iya. Nah ini emang awalnya tuh kampung akuarium di catatan yang kita punya tuh 467 KK ya. Oke. Tapi nanti yang kita bangunkan memang 241. Kenapa? Karena sisanya itu adalah dulu teman-teman rekan-rekan kampung akuarium yang menerima solusi rusun ya, rusunawa. Yang kemudian sudah mendapatkan rusun-rusun nih, rusunawa. Sedangkan 241 ini adalah yang keep melaksanakan advokasi. Karena dulu kan berjuang di pergantian kepemimpinan ya. Advokasi kemudian kan diterima oleh kepemimpinan yang baru advokasinya. Nah, usulannya adalah 241 yang akhirnya itu yang kita bangunkan sekarang kampung susunnya. Betul. Gitu. Untuk beberapa, maksudnya dari sisa yang kemarin sempat tergusur dan tidak advokasi ini memang udah nerima rusun juga kan posisinya. Jadi memang jadi kalau ibarat kata nih lu udah dapat rusun, masa
lu Ngapain tiba-tiba sini lagi gitu ikutan balik lagi gitu loh ketika temen lu yang udah berjuang dari awal. Jadi memang kita tidak membuka opsi untuk adanya warga yang sudah menerima rusun balik lagi ke kampung. Tapi memang di Kampung Susun Akuarium juga ada housing stock yang mana itu nanti akan dikelola oleh koperasinya sendiri. Jadi ada beberapa unit yang memang kosong, kemudian ya cara mereka kayak nyewa kosan lah ya ibarat kata ya, untuk nanti jadi pendapatan mereka gitu Menarik, sih. Iya, tapi nambahin dikit deh. Jadi ini kan menariknya ada soal koperasi. Bahwa nanti Kampung Susun Akuarium ini akan dikelola oleh koperasi warga berarti atau gimana tuh? Jadi kondisinya ini sebenarnya gedung ini si Kampung Susun ini punya siapa gitu dan tanahnya punya siapa gitu. Mungkin bisa dijelaskan nih kepada para pendengar. Oke. Punya saya lah. Loh. Nah ini Biasanya kan gitu kan, biasanya gitu. ya ini ceritanya cukup panjang sebetulnya ya. Kita Gak apa-apa, kita punya 3 jam lagi Jadi, buat podcast ini. ya secara kronologi sih memang aset ini sudah lama tercatat sebagai aset Pemprov begitu ya. Tetapi memang di atasnya sebagaimana di kasus-kasus kota-kota besar kita ya. Biasanya kan beberapa tanah gitu memang kemudian diisi oleh bangunan-bangunan informal begitu ya. Yang kemudian membentuk sebagai satu komunitas kampung. Nah, Saya suka nih bahasanya tuh lembut sekali gitu. sih. Aman sekali bahasa itu, aman gitu. Gue suka. Lanjut Mas ya. Iya, nah kemudian kan memang ya di kepemimpinan yang lalu memilih tindakan yang Digusur. melihat hukum secara hitam. Iya benar kan? Iya, Gak apa-apa Pas, menggusur. Ini kenapa penontonnya malah ikutan ketawa ya? yang memandang hukum hitam putih lah. Pokoknya ini Iya, hitam, wah ini melanggar langsung Hantam. gusur tanpa mempedulikan aspek sejarah. Oke. Hal sejarah hukum tanah kita kalau ditelusuri lebih lanjut lagi diskusinya sebenarnya Bisa itu bikin memang podcast lagi ya? ya ada dualisme antara hukum tanah Eropa dengan indigenous pribumi gitu ya. Dulu kan hukumnya terpisah dua gitu ya. Ada yang pakai sistem adat, pakai sistem Eropa. Nah, sebenarnya panjang ceritanya, singkat cerita karena itulah banyak kasus kita temui ini sebenarnya tercatat sebagai aset negara, tetapi secara informal warga juga merasa memiliki. Udah bertahun-tahun di sana. Nah, ini kompleksitas itu yang mungkin banyak oleh kepemimpinan yang sebelumnya diabaikan ya. Oke. Nah, kan seperti itu sih. Jadi singkat cerita, kemudian kan kita memilih untuk memandang kompleksitas itu ya. Tetapi akhirnya sepakat gini sih, warga dulu menuntut tuh setelah digusur, menuntut class action ke Itu menuntut pengadilan. kepada siapa? Kepada yang ke Pemprov, sebelumnya? kepada Pemprov ya. DKI. Tapi kan itu memang Kan momentum instansinya ke Pemprov instansi, ya? ke instansi Maksudnya siapapun kepemimpinan gubernurnya. sebelumnya? Iya. Oh, oke. Enggak, tapi enggak memandang Dia, kepemimpinan. lu jangan kayak gitu. Oh ya sorry. Sorry. Ya. Gue penasaran soalnya Ya. ini Izin. tahun berapanya kan baru banget nih denger nih Ya, soalnya. kepemimpinan sebelumnya, cuman pas ada momentum pilkada kepilih pemimpin yang baru yang ternyata kan punya visi yang menghadirkan Sebenarnya saya sama dia nggak ada bedanya keberpihakan. Mbak, cuma dia memang kata-katanya tuh bagus banget gitu loh. Iya. Siap. Silakan Mas. Iya, saya pendidikan tata kota soalnya. Jadi terbiasa tata kata juga. Sudah biasa mentata ya. Sudah biasa. Iya. Lanjut. Jadi tanahnya akhirnya warga karena gubernur yang baru memberikan assurance gitu ya bahwa kita akan membangunkan kampung lagi bagi warga. Nah, warga kemudian memang mencabut gugatannya sehingga asetnya ya udah tetap tercatat sebagai aset Pemprov. Tanahnya pun didaftarkan ke BPN, jadi ada hak pengelolaan dari HPL ya, HPL atas nama Pemprov. Nah, bangunannya memang karena dibangunkan oleh dana kewajiban yang menurut peraturan gubernur terkait dana kewajiban tersebut setelah dibangunkan oleh developer yang punya kewajiban harus diserahkan dulu ke Pemprov nih asetnya. Nah sekarang udah jadi, memang nanti akan diserahkan ya serah terima antara developer ke Pemprov. Nah setelah itu nih kita sekarang masih tahap kajian bagaimana nanti kerjasama atau transfernya dari Pemprov ke koperasi atau warga. Koperasi warga bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa. Itu modelnya yang saat ini kita belum bisa jawab karena masih dalam kajian. Tapi kajiannya bukan kajian sembarangan nih, warga merekrut pendamping-pendamping ahli hukum kelas wahid begitu ya. Jadi ada Bahkan warganya bisa itu ya. warganya ini luar biasa. Jadi mereka ini mungkin di podcast tahun lalu ya sudah dengar, emang ini jaringan advokasinya luar biasa aja, teman-teman aktivis mereka berjejaring dan banyak sekali ternyata ahli-ahli yang bersedia membantu gitu ya atas dasar kesamaan ideologi untuk mendukung perjuangan warga ya. Gak suka nih. Gitu. Bagus, Mas. Nah sehingga
Wah ini ya dead air ya. Dead air gitu Karena pada nyari bahannya dulu ya. Enggak nih namanya. Lagi nyari nama coy. Enggak tuh. Ini. Bagus kalau dapat namanya. Sorry, nih. kita tuh warga lebih tepatnya akan dibantu sama LBH Jakarta. Terus sama Profesor Dr. Susi Dwi Harjanti, Guru Besar Fakultas Hukum Unpad nih. Terus kita juga bakal dibantu sama Bapak Muhammad Faiz Aziz, pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Oke, Jentera. Kemudian juga ada Mbak Vera Sumarwi, yang mana jadi pengajar di Fakultas Hukum Untar. Kemudian yang paling terakhir akan ada Pak Giri Ahmad Taufik, pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera juga. Gitu sih. Seperti itu. Satu lagi. Itu ahli-ahli luar biasa. Misal Prof Susi itu udah reputasinya luar biasa di dunia hukum, sudah diakui. Tapi Jadi kira-kira itu nggak tahu apa enggak itu secara itu ya free gitu ya membantunya. iya, karena yang meminta warga ya. Belum pernah ada pembicaraan terkait itu sih, tapi mereka mendampingi warga. Emang dari dulu, dari gugatan awal juga warga didampingi oleh jaringan-jaringan ahli hukum dan Berarti lembaga bantuan masih hukum banyak ini. yang bisa berjuang tulus, Pak. Nah, maksud gue berarti ntar warga. gue kan warga juga, jadi suatu saat kalau gue punya masalah gitu, mungkin gue bisa dibantu oleh orang-orang seperti itu gitu loh. Oke, gue nanya. Nah, tadi ini sih menarik sih bahwa kondisinya kampung susun ini ternyata jadi bisa ya, bahwa kondisinya kan suka ada banyak suka yang banyak tuh orang-orang ngerasa ya tanah ini tanahnya Pemprov kok dibangun sama orang lain gitu, tuh dipakai sama orang lain dan akhirnya gusur dan segala macam. Jadi solusi bahwa kampung ini bisa satu tanah meskipun belum jelas ya kepemilikannya, tapi ternyata bisa dikelola dan bisa diberikan jadi punya manfaat lah buat warga gitu. Jadi bisa kayak gitu ya, nggak harus dilempar ke rusun atau segala macam gitu-gitu ya. Tapi pemikiran ini mulainya dari mana sih? Mulanya dari mana akhirnya bahwa kok bisa nih kok kalau kampung warga yang menempati tanah yang bukan milik mereka bisa kok buat nempatin di situ, asal ya tadi ada kolaborasi lah antara warga dengan Pemprov ini. Itu kunci adalah pemimpin yang bijaksana. Betul sekali. Biar narasumbernya yang ngomong, Pak. Saya mau masukin itu niatnya. Sorry, silakan Mas. Niatnya itu sih. Betul. Niatnya itu. Bahas singkatnya gitu, cuman kalau kita elaborasikan gitu ya tadi kalimatnya Mas Dudit. Jadi betul, memang berangkat dari pemimpin yang mau mengakui kompleksitas yang tadi saya sempat sebutkan. Kemudian memang ya punya visinya kan memang dari awal jelas ya, keberpihakan itu dari keadilan sosial selalu jadi salah satu tema dari Pak Gubernur yang saat ini gitu ya, Pak Gubernur. Dan bahkan kalau ngutip kalimat beliau terakhir gitu ya di salah satu forum terakhir, ya emang punya cita-cita gimana kota ini maju, bisa maju seperti kota-kota dunia lainnya. Tetapi bukan berarti kalau kota-kota dunia lainnya mungkin kita lihat kota besar sebelah gitu yang pulau kecil itu apa tuh namanya tuh. Gimana nih Mas? coba lebih spesifik Mas. Misalnya kota negara yang Singapura. Misalnya kan mereka berkemajuan tetapi kampungnya hilang tuh. Dulu ada tuh ada video singkat atau artikel singkat ada tentang The Last Kampung. Sering dijadiin contoh, Pak. Katanya ya udah sekarang kampung gusur semua dijadiin rusun gitu. Itu dia. Kita justru pengen menunjukkan bahwa bisa nih berdampingan loh antara kemajuan kota dengan kehidupan kampung yang begitu kaya dengan culture, begitu kaya dengan kehidupan kolektif sosial gitu. Seperti itu. Gue pengen nanya. Tapi bukan mempertahankan kekumuhan yang kita hilangkan, bukan kampungnya. Itu kalau itu saya kutip bahasa Pak Gubernur ya. Berarti kampung-kampung yang tadi di awal sempat disebutin sama Pak Aska itu nanti dibangunnya akan vertikal juga Pak Aska? Atau hanya di apa tadi bahasanya? Mbak Siska mungkin nambahin kali. Untuk yang untuk kampung susun tadi sesuai yang sudah disampaikan oleh Mas Aska, itu akan ada 3 kan, Bukit Duri, Kunir, sama Kampung Akuarium itu akan dijadikan vertikal. Sedangkan untuk lokasi lain kita itu memang mempunyai target tuh. Ternyata dari hasil BPS tahun 2017 kita tuh punya 241 RW kumuh, yang mana kita di tahun kepemimpinan saat ini kita pengennya 200 RW kumuh kita jadiin kita ibarat kata keluarkan dari
list kampung Kumuhnya. RW kumuh itu. Kumuhnya. Sorry. Hilangkan kumuhnya ya. Iya. Sorry tadi 441. Sorry nih. yang dihilangin kumuhnya ya, bukan RW-nya ya. Tapi gue pernah bacanya 445 ya Pak Aske. Iya 445. Gue lagi lebih tahu. Loh, hostnya kan lebih tahu ya. Mas Dudit sudah riset mendalam nih ternyata. Iya. Luar biasa. Ini host Dudit nih kayak Lord tadi ya, ngetes aja ya. Ngetes narasumber dari tadi. Ngetes narasumber ya. Udah baca dulu. Iya Oke. benar. Yang dihilangkan kumuhnya ya, bukan RW-nya berarti ya. Betul, bukan Iya tahu. dong. Kan suka ada yang menggusur kampungnya. Oke, lanjut. Lanjut Mas Siska. Udah. Kenapa bengong ini? Sudah. Kok ganti host? Jadi betul. Bapaknya betul, coy. Pertanyaan Mas Dudit tadi betul. Oke. Enggak. Pernyataan 445. Oh, Pak Oki mau nambahin Pak Oki. Gitu. Aduh, kenapa jadi gua sih tiba-tiba? Gue juga bingung. Apa ya? Kalau misalnya bicara masalah kesuksesan ya, ini salah satu bentuk kesuksesan ya, bahwa akhirnya ini terwujud gitu. Tapi kalau misalnya kita flashback dikit nih, perjuangan advokasi warga ini kan mulai tadi Aska bilang dari 2016 ya. 11 April 2016 benar? Iya. Ya. Di catatan kami ya. Oke. Terakhir ya. Iya, 2016 ya gitu ya. Dan ternyata di momen itu terdapat proses pemilihan kembali ya. Ya. Pemilihan 241 tadi kan kalau nggak salah. bukan Bukan itu. Pilkada ya. pemilihan pemimpin, Bro. Oh, oke. Ya. Oh. Ini kenapa tiba-tiba jadi 241? Enggak kirain tadi yang pemilihan yang masuk. Bukan. Gak nyambung ya. Oke. Nah, di situ kan ada proses bersama artinya kan. Dari perjuangan warga yang kemudian menyampaikan kepada pemimpin yang baru terpilih, kemudian Pemprov kemudian buy-in untuk kemudian Pemprov buy-in untuk setuju dengan pembangunan itu gitu loh. Sementara mungkin ini agak berbeda dengan apa yang terjadi di pemimpin sebelumnya gitu. Nah, prosesnya itu kan nggak langsung yang tiba-tiba top down dari Pemprov merumuskan gitu. Tapi ada bersama dengan warga gitu. Betul kan. sekali. Dan proses itu berlangsung terus panjang sampai akhirnya berdiri pun juga masih ada proses bersama warga gitu. Ya. Betul sekali. Betul. Kalau tadi Aska ya kata-kata yang gue kutip menarik adalah kalau nggak salah mau berjibaku dengan kompleksitas yang terjadi gitu ya. Dan tapi kenapa mau gitu? Kenapa mau akhirnya berjibaku dengan itu? Sebenarnya kan kalau misalnya mau gambil gampang deh, ya udah rusun-rusun kan masih ada tuh. Kenapa nggak kesana semua gitu loh? Kenapa harus di situ juga gitu loh? Dan kenapa harus bersama warga? Atau kepalang janji, Pak? Kepalang janji gitu. Iya, kalau misalnya kepalang janji itu satu hal yang beda menurut gue ya. Betul. Tapi akhirnya mau di situ lagi dan capek-capek dengan proses gitu. Kenapa? Kenapanya saya pikir sederhananya karena the person in power-nya gitu ya. Dalam hal ini Pak Gubernur yang memilih mau melakukan hal tersebut begitu ya. Karena sebetulnya di dunia akademis gitu ya, atau di aktivis-aktivis tata kota ini kan sudah hal biasa ya Pak Oki ya dari tahun 90. Kenapa panggil ke gue? Iya kan sebagai sesama anak planologi nih kita kan itu tentang participatory planning, collaborative planning itu udah dari tahun 90-an, 90-an 90 ya. Beberapa itu udah jadi salah satu mainstream atau paradigm shift ya Pak Oki ya, perubahan paradigma dalam penataan kota. Nah, cuman selama ini memang belum masuk sampai ke ranah politik, dalam arti pimpinan politik memilih untuk menggunakan paradigma baru tersebut. Nah, dan alhamdulillah maksudnya Pak Anies ini mau beliau ternyata berposisi gitu ya, mengambil visi atau posisi politik beliau adalah posisi politik yang sejalan dengan paradigma baru dalam tata kota tadi begitu. Karena itu kenapa maunya sih itu sih Pak Oki ya, bisa dibilang. Tapi ribet nggak sih Mbak ke proses, bukan ribet ya, mungkin kayaknya kata-katanya salah. Tantangannya betul, apa aja betul, gitu betul, selama berproses nih dari 2016 sampai 2021. Iya. Mungkin nambahin Aska dikit tadi ya. Dia tanya kenapa sih mau susah? Sebenarnya ini kan Pak Gubernur lagi menjalankan sila kelima Pancasila ya. Tahu nggak sih apa sila kelima, masih inget gak lu? Masih. Iya. Itu ada suara-suara apa ya tadi ya di luar ya? Ya, sila kelima sendiri kan sebenarnya berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Yang mana ketika lu
dipindahkan nih ke rusun ataupun digusur, lu tuh nggak punya pilihan, lu nggak bisa milih, lu mau nggak mau harus ke rusun, padahal lu tuh sebenarnya bisa untuk yuk ngomong sama-sama. Gimana sih baiknya gue ibarat kata kayak Pemprov, gue mau pakai lahan ini tapi ada lu, yuk sama-sama bangun daerah ini, gue butuhnya ada RTH, gue butuhnya lu jadi lebih bersih, nggak masuk kumuh. Ya kita sama-sama bangun yuk. Dan itu kemudian yang kayak ditangkap oleh warga kampung akuarium maupun LSM yang bantuin kita, bahwa semangatnya kita sama nih, mau membuat Jakarta yang lebih baik, nggak cuma fokus pada kelas menengah ke atas, tapi juga kita berfokus pada kelas yang memang perlu untuk diintervensi lebih jauh. Kalau ditanya kendalanya apa, ya pasti banyak lah ya, apalagi kayak yang paling pertama tuh bahasa sih. Kayak ketika di Pemprov kan lu bahasanya birokrat. Birokrat dan teknis ya. Izin, mohon maaf, izin Pak saya. Pakai emot. Itu dia. Mohon arahan. Sedangkan kalau kalau masyarakat biasa kan lebih kayak lu mau, gua mau, lu enggak, gua enggak, kayak langsung to the point. Tapi kalau misalnya birokrat kan lebih muter-muter ya, Bo. Itu salah satu ya. Kemudian tentu kita sangat mengakui sih data kita ataupun data di internal Pemprov masih rada kacau ya. Jadi kayak ada cerita lucu nih, pas awal-awal sebelum udah mau bikin shelter nih, kita kan lagi nentuin nih. Shelter sementara ya? Iya. Jumlah berapa sih kakak yang masuk ke shelter? Terus kita coba gabungin atau overlay data dari warga plus data dari Dukcapil nih, mau ngeliat ini warga beneran orang sana dan udah tinggal berapa lama. Itu tuh kayak banyak data dari warga yang di Dukcapil tuh dinyatakan meninggal, coy. Tapi masih ada? Masih ada. Serius? Iya. Biasanya malah kebalik ya, maksudnya di Dukcapil masih hidup, aslinya udah meninggal. Enggak, orangnya udah meninggal di Dukcapil. Gimana caranya? Itu kayak langsung didatengin orangnya, ini mbak beneran orangnya ini, enggak meninggal. Jadi emang kalau ditanya banyak enggak, kendalanya tentu banyak banget di lapangan. Apalagi pas proses pembangunannya Mas Aska, mungkin Mas Aska lebih fokus nih teknisnya gimana, itu banyak banget. Bukan kulinya berarti kan, tapi Iya. Apa ya? Itu apa? Kenapa jadi iya? Oke, berarti memang proses ini tidak melibatkan power ya. Power dalam artian yang memang top down gitu prosesnya yang tak bangun semuanya sesuai dengan keinginan satu pihak, bangun gitu. Enggak begitu ya, tapi emang ada elaborasi masing-masing keinginan dan kebutuhan ya dari berbagai pihak ya, dari warga sendiri dan juga dari Pemprov kebutuhannya apa ya, kata Mbak Siska bilang ya, bahwa Pemprov butuh ruang terbuka segala macam gitu ya. Memang ada ruang-ruang yang bisa tidak terbangun seutuhnya gitu, dalam artian full bangunan seperti itu. Dan ternyata warga juga ada kebutuhan yang memang dipenuhi dalam satu ini. Jadi ini satu model yang kayaknya menurut gue berhasil menggambarkan sebuah proses yang sangat kompleks ya, sampai akhirnya menemukan titik temu. Bahkan udah titik temu pun pasti dalam prosesnya berjalan, berkembang, dan berubah keinginan, bener gak sih? Betul. Ada gak sih kayak gitu-gitu kejadian, misalnya hari ini kita pengen ini tapi ternyata kayaknya enggak deh. Di lapangan nggak bisa gitu. Banyak gak sih yang terjadi kayak gitu? Bukan banyak lagi Pak, emang itu kesehariannya seperti itu bentuk komunikasinya. Oh gitu ya, berarti bukan suatu kesepakatan dipegang bareng langsung enggak ya? Iya maksudnya kalau udah sepakat sih kita berusaha mempertahankan kesepakatannya, tetapi ini memang sangat dinamis sekali begitu untuk mempertemukan. Oke. Bahkan kalau ditanya kayak desain aja nih, lu kan itu kayak susah banget ya bikinnya. Betul. Ini tiba-tiba kayak lu bisa berubah tiba-tiba nih gara-gara menemukan sesuatu hasil dari kajian arkeologi. Jadi kayak lu mesti ngulang lagi dari awal segala sesuatu. Nah gitu. itu tuh. Kita udah pernah wawancara ininya ya Pak, arkeologisnya Pak. Arkeolog di sini. Tapi kan nggak bahas itunya. Iya, nggak bahas itunya ya. Nah tapi maksud gue adalah mau capek di situ ya. Harus Pak, karena tadi kata kuncinya kolaborasi.
Yes. Masuk kata itu. Gue sesekali-kali pengen Rob Apa? dengerin semua episode kita. Iya, dan Kata-kata itu muncul berapa kali? Berapa ya? kali? Nah. Gila. Nah, kita bikin kuis, kata itu muncul di menit keberapa? Iya. Jadi saking adanya kan. Ya kolaborasi sebenarnya istilah intinya ya, jargon umumnya. Oke. Tapi maksudnya kalau lebih teknis kan participatory planning biasa disebutnya. Perencanaan partisipat. Nah, emang prinsipnya emang harus seperti itu. Jadi tadi seperti yang dijelaskan Pak Siska, emang ya keribetannya mempertemukan tadi bahasa masyarakat dengan bahasa birokrasi nih. Terus perspektifnya juga beda nih. Kalau masyarakat kan perspektifnya ingin membangun hunian secepat mungkin, sebagus mungkin, sesuai keinginan kebutuhan mereka. Sedangkan kalau pemerintah tuh kadang di birokrasi ini kan pokoknya semua harus sesuai dengan tata kelola aturan yang mungkin terlalu ribet untuk dipahami oleh masyarakat begitu. Apa sih ribet banget sih gitu? Ada permen ini, peraturan menteri ini, permen menteri itu, PP ini, PP itu, ada pergub ini, itu semua harus di pemerintah birokrasi memang punya kewajiban untuk ya semua kita harus menaati hukum gitu ya. Nah, sedangkan warga kan juga keinginannya segera nih kadang pengen cepat. Nah, itu mempertemukan hal-hal seperti itu sih. Iya. Bisa warga udah punya keinginan, taunya oh ternyata menurut permen menteri ini nggak bisa, ini gimana tuh dikomunikasikannya. Hal-hal seperti itu sih emang tantangannya tuh banyak di situ. Berarti kalau gue nangkepnya proses ini tuh yang paling penting adalah komunikasi ya. Iya. Betul Di sekali. antara dua belah pihak ya. Komunikasinya aja pun susah karena ini sebenarnya saling belajar ya dulu karena warganya belajar tadi untuk berinteraksi dengan pemerintah, dengan birokrasi, dengan dunia keribetan lah bisa kita bilang, hukum-hukum tata regulasi kita yang ada. Di satu sisi birokrat, teman-teman di birokrasi ini terbiasa. Bayangin ya, ini kan baru dari 2017 ya. Mungkin sebelumnya beberapa dari beliau-beliau yang di birokrasi ini yang ditugaskan untuk justru menggusur mungkin beberapa ya, nggak semua tentu. Bayangkan tiba-tiba dapat arahan dari gubernur yang baru justru malah berdiskusi, berdialog dengan bangun lagi dengan warga. Ini tentu suatu perpindahan dari satu ekstrim ke ekstrim satu lagi. Jadi di para teman-teman di birokrasinya pun belajar gitu pelan-pelan, dan kita bisa melihat perkembangannya sih dari awal berinteraksi dengan warga tuh masih kaku, bingung, atau merasa ini bukan tanggung jawab dia untuk berdialog dengan warga. Ini urusannya ini kan urusan SKPD ini aja, Pak Lurah aja nih, kalau kami yang di dinas enggak, misalnya gitu-gitu. Sampai akhirnya sekarang nih udah bisa telepon-teleponan gitu, kayak Budiani ini bisa telepon nih salah satu petinggi di dinas perumahan. Bu kok ini gini. Meski memang masih ya kadang-kadang ada salah paham masih terjadi gitu ya. At least ada arah ke sana untuk ada berubah ya. Jadi harapannya ini jadi satu DNA organisasi yang baru ke depan bagi Pemprov di birokrasi sih. Gila. Ini gue bisa bilang ini suatu hal yang luar biasa ya. Karena merubah sesuatu yang udah terjadi kebiasaan ya. Betul sekali. Menjadi satu hal yang baru. At least satu langkah kecil aja tuh udah luar biasa ya, kayak tadi diceritain ya. Kayak misalnya apa sih yang kita ingat dari kalau pas kita kecil nonton berita tentang Pemda, pasti penggusuran gak sih? Penggusuran PKL, penggusuran kampung. Dari zaman kita kecil, kita SD. Kita. Emang iya. Kita seumur, Pak. Maaf, gue orang kampung gak ada penggusuran coy. Di daerah gak ada. Gue juga gak ada Kak. Dan mungkin salah satu yang dipelajari juga ya, maksudnya yang masyarakat mungkin harus belajar adalah belajar percaya lagi sama pemerintah sih. Karena kan selama ini kayak pemerintah tuh kayak selalu apa sih kayak selalu stigmanya negatif ya, nggak ngerti di masyarakatnya seperti apa dan segala macam. Iya. Ya berarti ini selain memang ini suatu perwujudan atas mimpi, ini juga satu simbol bahwa proses itu bisa dijalankan secara bersama ya. Jadi memang akuarium ini tidak hanya sebuah rumah, tapi ya ini adalah simbol sih menurut gua ya. Tapi yang menarik kalau menurut gua selanjutnya adalah kalau nggak salah MOU ya. MOU antara Pemprov, koreksi ya kalau gue salah ya. MOU antara Pemprov dengan koperasi konsumen akuarium bangkit mandiri. Apa namanya? Koperasi konsumen akuarium bangkit mandiri. Oh ya, oke. Ya itu ya koperasi konsumen akuarium bangkit mandiri. Panjangnya iya. Nah, itu tuh kan berarti koperasi itu yang dibentuk oleh mereka sendiri kan? Betul. Bukan orang lain kan? Betul. Bukan suatu unit pengelola yang memang profesional di bidang itu ya.
Tapi kenapa? Kenapa memilih itu? Kenapa memilih dengan koperasi? Nah, ini menarik nih. Nah, iya menarik, kalau balik ceritain dong. Jadi koperasinya namanya Akuarium Bangkit Mandiri ya, atau ABM. ABM. Ini saya nggak oke. tahu apakah kebetulan atau tidak ya, ABM atau ABW kalau dibalik M-nya kan jadi Gue nyari kan Disambung-sambungkan. apa? Enggak, sebenarnya waktu dia bilang itu gue udah masuk deh, cuman jangan arah situ. Ternyata bener-bener disampaikan. Iya. M-nya dari mana? Gue bilang M-nya dari Iya, mana? iya, Oh, M-nya diputar. Iya. sesuai ini Bisa. diedit. Nah, ini menarik sekali Pak. Koperasi ini juga satu. Ini jadi sebenarnya bisa ini kalau gue lihat tuh juga menjadi salah satu revival of koperasi gitu ya, kebangkitan koperasi kita. Kalau misalnya kita baca Undang-Undang Dasar kan Iya. disebutin tuh nih, saya jadi sambil buka nih biar udah lupa pasalnya. Pasal 33 ayat 1 kan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Oke. Nah, di tempat yang terpisah tuh ada sebenarnya salah satu, ini Bung Hatta dulu ya yang ya kebetulan kemarin di Instagram Pak Gubernur juga beliau ternyata punya koleksi buku Bung Hatta yang asli yang dari zaman dulu. Masuk ya bisa ya. Tapi gini Pak, makanya jadi menurut Bung Hatta makna dari pasal 33 ayat 1 itu adalah koperasi. Jadi apa sih ekonomi kekeluargaan? Menurut Bung Hatta adalah ekonomi yang berbasis koperasi. Nah, ini sebenarnya satu kebangkitan nih bahwa di dalam wujud urban ya, kalau urban ini berarti kan utamanya memang terkait properti ya salah satunya. Iya. Di mana pengelolaan properti dalam ini suatu hunian vertikal diberikan pengelolaannya nggak hanya fisik ya Pak ya, tapi sosial ekonomi juga nih. Nanti mereka bisa di lantai dasar tuh ada buat kios-kios, nanti bisa ngembangin pariwisata. Kan itu dekat Luar Batang. Kita juga kemarin Pak Gubernur membangunkan jembatan juga tuh antara Kampung Akuarium dan Luar Batang, sehingga itu bisa terhubung, terkoneksi. Orang yang mau ziarah bisa lewat Kampung Akuarium dulu untuk nanti mungkin warga kampungnya menjual souvenir sekaligus melihat kampung susunnya, lanjut ke ruang Kampung Luar Batang. Nah, semua dikelola oleh koperasi dengan asas kekeluargaan tadi. Jadi ini harapannya sih bisa jadi satu kebangkitan ekonomi berbasis koperasi juga nih. Dan memang ini jadi cita-cita udah banyak di teman-teman aktivis atau peneliti atau akademisi gitu ya. Teman-teman di Urban Poor Konsorsium, Jaringan Rakyat Miskin Kota di Rujak, itu memang udah gagasan yang alhamdulillah diterima oleh pimpinan politik tertinggi di Jakarta saat ini gitu, sehingga bisa digaungkan lebih luas lagi. Seperti itu demikian Mas Uki. Ngeri. Oh iya. Nah, tapi ini gue mungkin pertanyaan awam ya. Pasti Mbak Siska dan Mas Aska lebih paham karena mengikuti proses dari awal ya. Kalau koperasi ya, yang gue tahu tuh pasti simpan pinjam, iya kan. Tapi sekarang bentuknya berbeda nih. Lalu memang koperasi itu kan dibentuk oleh warga sendiri. Mereka mendapat ini nggak sih? Mendapat training mungkin ya terkait masa pengelolaan seperti apa? Ada nggak sih batasan-batasan yang memang mungkin harus diperhatikan seperti itu kalau dalam proses pengelolaan seperti itu? Atau apakah memang bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh koperasi ini memang bentuk lain cuman tidak populer gitu loh? Karena kan yang populer sekarang kan kayak misalnya rusun-rusun yang dimiliki oleh Pemprov kan ada OPT-nya sendiri. Atau apartemen itu ada pengelolanya sendiri ya. Meskipun pengelolanya juga umumnya dari penghuni gitu loh, tapi dia kemudian menunjuk yang pengelola profesional gitu ya gitu loh. Tapi sekarang ini ada satu bentuk yang menarik gitu, yang baru gitu ya, kayak Aska bilang tadi ini cita-cita sebenarnya dari zaman dulu. Apakah ini sebenarnya bentuk baru atau ini bentuk lama yang tidak populer? Oh, bentuk baru atau bentuk lama, pertanyaannya itu ya? Iya. Ya ini bentuk, kalau koperasi sendiri tentu bentuk lama, itu ide dari tahun abad 20 gitu kan ya, Bung Hatta, dari zamannya Bung Hatta, dan tetapi memang diwujudkan dalam suatu, tapi enggak juga sih Pak Oki, kalau housing kooperatif tuh udah hal yang biasa di kota-kota di barat gitu. Kayak kemarin nih rekan podcast kita kan Mas Angga ke New York tuh kan banyak ternyata di sana tuh housing, nyari perumahan tuh di housing kooperatif gitu, koperasi perumahan. Tapi di Indonesia memang ini baru, belum menjadi norma gitu ya. Iya. Maksud gue tujuannya ke arah situ. Betul. Gue pribadi belum pernah. Iya, gue nggak mikir di tempat lain gitu karena di Indonesia baru. Berarti ini sebenarnya suatu pendek pengetahuan gue baru ya. Ya, ini berarti suatu sebenarnya bentuk yang lama tapi belum populer aja gitu. Tapi dari kalau Mbak Siska itu mereka tuh sebenarnya dapat pelatihan nggak sih?
Sejauh ini sih kita satu untuk dengan internal kita tentu melibatkan dinas koperasi, dinas kita sendiri, dan yang kedua dari eksternal kita sempat dibantu oleh JPI ya Kak ya kalau nggak salah. JLL. Itu kita sempat Itu ada apa tuh? Oke. JPI dan JLL. JPI itu sih institusi studi terkait properti gitulah. Oke. Kalau JLL itu building management, perusahaan building management bekerja sama Rujak nih Mas Oki. siap. Mereka jadi bantuin kita untuk ngasih pelatihan koperasi di kampung. Oh, oke. Itu sih. Berarti ini berarti suatu hal apa ya yang benar-benar kompleks ya. Pemprov segala macam yang mempunyai kewenangan dalam hal membangun, dalam hal ini ya, membangun, kemudian warga di sana yang bermukim kemudian mendapat haknya kembali setelah melakukan advokasi panjang, kemudian mendapatkan kesempatan untuk mengelola sendiri melalui bentuk koperasi ya, yang sebenarnya itu proses yang lama dan di negara-negara lain udah hal yang biasa, cuma nggak populer di negara kita. Dan ternyata mereka juga mendapatkan dukungan pelatihan ya, jadi nggak sembarangan ya sebenarnya ya. Jadi prosesnya semuanya memang sudah disiapkan, sudah cukup solid ya untuk akuarium sendiri, sehingga menjadi suatu hal yang menurut gue cukup pantas untuk diselebrasi ya, karena ini tidak hanya satu pihak dan top down, tidak secepat itu prosesnya, dan cukup melibatkan banyak ahli, banyak orang yang memang harus mendapatkan kesempatan ya untuk bisa tetap di sana dan mendapatkan kehunian yang layak ya. Oke. Betul Mas Oki. Mungkin kita perlu berikan kredit juga sih ke beberapa kayak Rujak gitu ya, yang mendampingi. Jadi koperasi ini juga tidak ditinggal sendirian dilepas, emang didampingi juga nih, ada Rujak Center, ada Urban Pro Konsorsium, ada Jaringan Rakyat Miskin Kota. Dulu di awal-awal pas lagi berjuang secara hukum ada LBH Jakarta. Jadi misalnya kayak JLL kemarin tuh Rujak yang membantu memfasilitasi, jadi Rujak yang mencari ininya ya, siapa nih yang profesional di bidang building management, kemudian dibikinkan kegiatan pelatihan kepada warga, kepada koperasi. Building management itu dari mulai kebersihan, keamanan, sampai nanti ngurus-ngurus pipa-pipanya nih, jaringan listrik di gedungnya itu dikasih pelatihan. Karena kan nanti kalau koperasi mau mengelola sepenuhnya saat sudah siap nanti ya betul-betul sampai segalanya itu. Gitu Mas Oki, Mas Nobi. Kampung akuarium ini ladang amal banyak pihak. Oh iya. Bagus. Tapi akuarium ini bukan yang terakhir kan ya yang dilakukan oleh Pemprov ya? Bukan dong. Masih ada lagi kayak ya? tadi kan masih ada Kampung Kunir, Bukit Duri. Silakan dinantikan. Itu kira-kira kapan tuh? Kira-kira? Gimana Kak? Perlu dibocorin gak nih? Secepatnya ya? Sesegera mungkin. Betul, sesegera mungkin. Sesegera Yang mungkin. pasti di masa kepemimpinan Pak Gubernur saat ini akan kita kejar ya, Oke. insya Allah. Tapi prosesnya sama ya? Apa namanya? Prosesnya sama Kurang ya? lebih sama, makanya sebenarnya tapi dengan ada akuarium sebagai prototipe, kampung-kampung lain tuh sudah tinggal kurang lebih mengikuti jalurnya lah. Oke. Sudah dibukukan nih apa nih ibarat apa Babat tuh? alas ya? Babat alas itu lupa saya. Babat alas nih tinggal kita ikuti Oke. jalannya. Nah kalau Iya, yang iya. di luar 3 kampung tadi, kan tadi sempat Mas Aska mungkin tadi cerita soal CAP ya. Mungkin singkat ceritain atau Mbak Siska kali ya terkait kampung-kampung lain gimana nih selain yang 3 tadi? Oke, untuk beberapa RW kumuh lainnya yang tadi yang sudah dijelaskan di awal kan kita targetnya ada 200 RW kumuh ya. Jadi memang CAP sendiri adalah collaborative action plan. Apa sih Kak? Benar gak? CAP, Iya. Community Action Oh Plan, iya, Collaborative Implementation Program. siap. Oke. Untuk CAP sendiri ini kayak lu merencanakan pembangunan suatu daerah dengan adanya partisipasi masyarakat. Oke. Jadi nggak cuma serta-merta konsultan datang ngelihat wilayah ini kayaknya bagus dibikin ABCD deh. Tapi di sini kita pengennya warga itu berhak untuk membuat gimana sih kampung atau RW dia ke depannya itu, apakah dia akan seperti itu juga atau memang dia mau juga terjun kayak kita gedein jalan, kita bikin drainase yang gede karena misalnya daerahnya emang butuh drainase gede. Jadi memang warganya itu diminta ataupun ingin untuk berkolaborasi dengan konsultan dengan kita untuk
membangun wilayahnya sendiri. Oke. Yap, ini ya, jangan sok tahu lah ya, pemerintah jangan sok tahu gitu ya. Kan seringnya gitu ya, tahu ya dikira sama persis semua daerah semuanya gitu ya. sama, top down segala macam gitu, akhirnya dipukul rata semua. Soalnya lebih cepet Pak kalau kayak gitu. Ah iya, Iya, benar. kan? Kata kunci Benar itu kan? karena Lebih cepat biar cepat pemilihan lagi ya. Iya. karena ya tadi saya bilang gitu kan, kumuhnya nggak dihilangin tapi RW-nya langsung dihilangin. Pak. Aduh. Si anjir. Iya. Jadi solusi cepat yang ya kalau kayak gini memang agak lama ya, akan butuh Iya. waktu gitu dengan Sorry, kalau Betul. boleh tahu berapa lama ya prosesnya? Nah, kita itu kalau CAP itu harus 1 tahun. Karena kan nih Oke. kayak lu ngerencanain tuh nggak mungkin kayak 3 bulan lu udah jadi. Oh. Jadi kita kasih waktu 1 tahun untuk konsultan dan warga, dan beberapa nih kayak RW kumuh itu tuh didampingi sama LSM terkait kan. Jadi memang ada beberapa LSM yang kayak tertarik, aduh aku mau bantu, ataupun kita sempat guide universitas-universitas kan. Oke, banyak tuh iya, kayak mahasiswa-mahasiswa yang emang pinter mau Iya, turun ke iya. lapangan, mau Iya, ngecek iya. gimana sih bikin Jakarta lebih baik. Nah, kita bersama-sama bikin perencanaan itu 1 tahun, dan kemudian di tahun berikutnya akan ada pembangunannya gitu sih. Oh, oke, ya. Berarti kalau ikutin proses seperti ini emang lama, tapi semua senang ya. Semua senang ya. Semua merasa diayomi, Iya, diakomodasi lah. semua Mencari titik merasa temu ini. Pak, Iya, susah iya, emang. iya. Titik temu kayak kopi lu ya. Nggak disponsori lagi ya. Belum kali ya. Mungkin belum. ya habis ini mention titik Iya. temu. Ya berarti ya kayak gue bilang tadi ya, sebenarnya akuarium ini jadi simbol ya kalau gue ya. Selain emang simbol hunian yang baik, ada proses di baliknya ya, yang menurut gue itu sebenarnya jauh lebih keren sih. Mulai proses advokasi, ternyata dalam advokasi juga mereka tidak sendiri ya. Banyak orang yang hand to hand untuk mau melakukan itu, mulai dari proses advokasi ya. Setelah advokasi berhasil, masuk gitu ya ke dalam proses yang selanjutnya, dalam proses level kebijakan gitu ya. Dalam proses pemimpinan politik, pemimpin daerah gitu ya. Mewujudkan gitu ya, mewujudkan ini tidak hanya sebagai mimpi, Oke. menjadi satu hal yang bisa terrealisasi gitu ya. Betul. Dan ternyata pilihan itu pilihan yang memang ribet dalam tanda kutip ya, karena memang kompleksitas yang tadi diceritakan memang tinggi ya, nggak bisa langsung klik jadi gitu ya. Tapi dipilih jalan tersebut sehingga akhirnya 17 Agustus 2021 kemarin resmi udah 2 tower ya. 2 tower. Masih ada lagi ya? Masih ada 3 tower. Masih ada 3 tower Tahap lagi ya? 2. Oh, oke. Nah, berarti pas ini masih berlanjut ya? Iya. Dan mudah-mudahan lancar ya. Amin. Dan simbol ini bisa tertular untuk daerah-daerah lain Amin. yang lebih luas ya bahkan ya. Amin. Bahwa memang sebenarnya duduk bersama itu sebenarnya bisa loh. Bisa. Gitu. Iya. Nggak sesulit itu juga gitu loh. Siap. Dan nggak resistensi gitu juga gitu loh. Asal mau sama duduk rendah hati, ya ini gimana gitu loh. Kita butuh ini, bisanya seperti ini, dari sana bisanya seperti apa, butuhnya apa, ya kita cari gitu ya. Ya. Nah, intinya sih mau sih. Siap. Gitu ya. Thank you banget Mbak Siska, Mas Aska atas cerita-ceritanya. Mudah-mudahan ya tadi ya, ini bisa menjadi simbol yang baik untuk bisa ditebarkan ke daerah lain. Amin. Amin. Terima kasih. Jangan lupa dengarkan cerita kita, karena cerita kita cerita orang dalam. Bye bye. Dadah. Bye.